Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo smart people, kembali lagi di Smart Channel. Di video sebelumnya saya telah membagikan tutorial bagaimana membuat soal tes atau ujian di Google Form, yang mana pada tes atau ujian tersebut berisikan simbol-simbol yang mungkin sangat sulit untuk disusun. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana jika soal yang kita buat itu dalam bentuk esai. Bagaimana kemudian siswa atau peserta didik kita akan menjawabnya jika jawaban yang mereka buat juga nantinya berisikan rumusan atau gambar. Jadi yang saya akan contohkan di sini adalah soal tes untuk pembelajaran matematika. Namun ini tidak menutup kemungkinan bagi mata pelajaran lain seperti TKR, seni, atau yang lainnya yang membutuhkan jawaban bukan berupa teks. Untuk lebih jelasnya, kita mulai saja. Kita buka Google Form. Di sini saya sudah membuat formnya. Jadi saya beri nama ujian esai matematika. Nama filenya belum ada, jadi kita cukup klik saja. Maka ini akan otomatis berpindah. Kemudian di sini ada data siswa, nama, NISN. Kemudian di session kedua atau di bagian kedua masuk ke dalam bentuk soal. Di bagian soal ini, jadi kita masukkan soal seperti ini. Jadi kita masukkan soal seperti ini, tapi untuk jawabannya itu bukan multiple choice ya. Di sini kan standarnya multiple choice. Kita menginginkan jawaban yang berbentuk esai. Jadi kita menginginkan peserta didik itu menjawab dengan membuat pembahasannya. Caranya bagaimana? Untuk pilihan jawaban ini kan multiple choice, ini kita rubah menjadi file upload. Maka akan muncul menu seperti ini. Di bagian sini allow only specific file types, ini kita aktifkan. Lalu kita tentukan file yang boleh diupload oleh peserta didik, jadi drawing, lalu image. Maximum number of files, jumlah file yang boleh diupload kita batasi 1 saja ya. Kemudian ukurannya bisa 1 MB atau 10 MB. Setelah itu ini kita aktifkan menjadi wajib. Kemudian di bagian answer key atau kunci jawaban ini kita klik. Di sini kita tidak bisa memberikan kunci jawaban ya, karena pertanyaan ini bukan multiple choice. Jadi yang bisa kita lakukan cuma memberikan poin untuk soalan ini. Di sini saya berikan 10 poin. Kemudian done. Lalu di bagian atas di heading soal, titelnya soal, kemudian deskripsinya kita berikan instruksi bagi mereka. Jadi instruksinya bisa seperti ini. Jawablah soal-soal berikut dengan menyertakan pembahasan. Kemudian cara jawab, kerjakan pada selembar kertas setiap pembahasan jawaban Anda. Foto, kemudian upload. Setelah itu kita bisa tambahkan soal. Di sini saya cuma memberikan 1 soal sebagai contoh. Setelah itu kita send. Kemudian linknya nantinya inilah yang kita copy, lalu kita bagikan di grup peserta didik kita, apakah itu melalui WA atau Google Classroom. Oke, sekarang kita lihat bagaimana tampilan ini bagi peserta didik. Jadi di sini ada gambar preview, gambar mata. Ini kita klik, maka inilah tampilan yang akan dilihat oleh peserta didik kita. Jadi mari kita coba jawab. Kita masukkan data dulu, email, kemudian nama, kemudian NISN seperti ini. Setelah ini terisi, kita klik next, masuk ke soal. Jadi peserta didik kita akan melihat seperti ini.
Jawablah soal-soal berikut dengan menyertakan pembahasan. Cara jawab, kerjakan pada selembar kertas setiap pembahasan jawaban Anda, foto, kemudian upload. Jadi inilah instruksi yang akan mereka lakukan. Kemudian masuk ke soal, soalnya seperti ini. Kemudian mereka akan mengerjakannya pada selembar kertas. Setelah itu mereka akan foto, lalu menguploadnya. Bagaimana caranya? Di sini saya sudah menyiapkan file dalam bentuk foto ya. Jadi modelnya seperti ini. Oke, anggaplah ini jawaban dari peserta didik kita yang mereka kerjakan di buku latihan mereka, kemudian difoto seperti ini. Bagaimana cara menguploadnya? Di sini mereka akan mengklik add file, kemudian select files from device. Jadi bila mereka menggunakan Android, otomatis mereka akan mencarinya di galeri. Jadi kita select, lalu saya menyimpannya tadi di desktop ini, kemudian open. Setelah itu upload. Maka jawaban peserta didik kita sudah masuk. Langkah terakhir setelah mereka mengerjakan semua soal yang diberikan yaitu submit, mengirim. Oke, maka jawaban mereka telah terkirim. Lalu bagaimana kita mengeceknya? Di sini di bagian respons, tentunya setelah kita melakukan settingan ya untuk formulir ini. Bagi yang belum paham, kalian bisa lihat video sebelumnya di sini. Oke, jadi ini kita sudah bisa lihat seperti ini. Kemudian ini jawaban mereka. Jawaban mereka ini otomatis terupload ke Google Drive milik kita. Jadi ini ujian esai matematika, file responsnya. Ini kita klik 2 kali, kemudian inilah jawaban siswa kita. Jadi kita bisa mengeceknya secara online juga. Untuk melihatnya dalam bentuk spreadsheet atau data dalam bentuk Excel, kita bisa mengeceknya dari spreadsheet yang kita buat untuk nih ya, dari spreadsheet yang kita create sebelumnya. Oke. Untuk langkah selanjutnya atau persiapan yang lainnya itu sudah saya bahas semua di video-video sebelumnya, jadi kalian bisa cek. Inilah cara membuat tes atau ujian esai matematika yang mana peserta didik harus menjawabnya dengan pembahasan yang lengkap, yang mungkin di dalamnya nanti berisikan rumus atau gambar. Soal ini bisa kalian bagikan di Google Classroom atau grup-grup yang telah kalian buat bersama siswa kalian, dan tentunya kalian harus memberikan instruksi tentang cara menjawab soal esai ini. Saya kira itu yang bisa saya bagikan. Selamat berkarya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.